Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Taya yang dirilis pada tahun 2021. Di awal film sobat diajak kenalan dengan Sixto, pemuda yang usianya sudah menginjak 26 tahun. Namun dia masih belum juga lulus kuliah. Di saat teman-teman yang lain sudah bekerja, Sixto masih harus berhadapan dengan tesis yang tak kunjung di ACC dosennya. Namun di antara kesibukannya itu, dia menemukan kesenangan tersendiri saat di kampus. Seorang wanita bernama Winona selalu berhasil mengalihkan pandangannya. Meskipun Sixto tidak pernah berkenalan dengannya, namun wajah Winona terus saja terbayang, bahkan sampai terbawa mimpi. Palagi pa rin kita nakikita. Hindi ko rin nakalain na pares pala tayong kumakain. Tahun lalu Sixto diberikan kesempatan mengerjakan tesis atau skripsi oleh dosennya. Namun sang dosen tidak mendapatkan hal menarik dari dalam tesis milik Sixto. Sixto memutuskan akan membuat tesis dengan tema videografi. Namun sayang hasilnya tidak baik dan sang dosen meminta dirinya untuk memperbaiki hal itu. Caranya adalah dengan menggunakan kamera yang lebih bagus. Tapi sobat semua tahu kalau Sixto ini untuk makan aja susah, apalagi membeli kamera mahal untuk kebutuhan tesisnya. Sixto lalu menelpon ibunya di kampung supaya bisa memberikan sejumlah uang tambahan untuk dirinya. Sang ibu kebingungan karena tabungannya saat ini sudah habis. Tapi yang namanya seorang ibu pasti akan mengusahakan supaya bisa membantu anaknya. Tak lama setelah itu, seorang pria dengan rambut nyentrik muncul di hadapan Sixto. Namanya Lepot. Kini, dia sudah bekerja dan memiliki cukup penghasilan. Dia terus saja mengejek Sixto yang belum juga lulus. Padahal secara nilai, sebenarnya Sixto lebih baik daripada si Lepot. Sixto penasaran mengapa Lepot bisa berubah jadi seperti ini. Sebenarnya apa kerjaan Lepot sampai dia punya banyak uang? Lepot lalu memberitahukan kalau dia bekerja sebagai agen judi online, tapi mereka juga melayani jual beli barang ilegal. Selama ini usaha mereka aman karena punya tim leader dan bos yang kebal hukum. Semua hasil judi para agen harus diserahkan pada tim leader. Nantinya akan diantar pada bos untuk digolangkan kembali. Kebetulan si Lepot juga punya kamera dengan kualitas gambar yang lebih bagus. Jadi Sixto meminjamnya untuk menyelesaikan tesis. Meski gayanya nyentrik, namun Lepot ini ternyata baik dan mau meminjamkan kamera mahalnya pada si Sixto. Bisa mo? Hindi, sige. Okay na ako dito sa camera. Thank you dito. Sesampainya di rumah, Sixto penasaran dengan judi online yang dikelola oleh Lepot dan kawan-kawannya. Dia sangat terkejut ketika melihat foto Winona yang terpajang dalam pop-up situs Juned itu. Jika memang taruhan, maka Sixto akan bisa menghabiskan satu malam dengan wanita penghibur. Jelas Sixto senang karena menganggap dia akan bisa tidur bareng Winona. Awalnya Sixto ragu untuk mencoba, namun demi Winona dia memberanikan diri dan mendepo sejumlah duit. Keesokan harinya saat di kampus, Sixto mendatangi sang dosen. Dia memberitahu tentang tesis baru yang akan dia garap dan ternyata sang dosen tertarik lalu menyuruh Sixto untuk mengerjakan tesis tersebut. Dengan semangat yang membara, Sixto pulang ke rumah pamannya. Dia buru-buru menonton pertandingan basket yang sebelumnya dia pasang taruhan dan tak disangka ternyata Sixto memenangkan taruhan itu dan langsung menghubungi pihak penyelenggara. Saat sedang makan sambil menggerutu, tiba-tiba Sixto mendapatkan pesan dari wanita tak dikenal. Dia bertanya akan check-in di mana. Awalnya Sixto takut kalau dia kena tipeng lagi. Namun setelah wanita itu mengatakan tentang kemenangan judi, dia jadi senang karena mengira akan bertemu dengan Winona. Kocaknya ketika masuk kamar hotel, ternyata yang menunggunya di sana bukanlah Winona, melainkan wanita lain bernama Nanet. Sebenarnya
Sebenarnya si Nanette ini tak kalah cantik dari Winona, tapi Sixto sempat protes karena dia sudah berharap akan bobo enak dengan Winona. Tapi namanya juga rejeki, tidak mungkin Sixto tolak. Akhirnya dia dan Nanette tetap terlibat dalam kegiatan adu gabrut dengan berbagai gaya. Sejak malam penuh gairah itu, Sixto jadi kepikiran terus tentang Nanette. Bahkan dia nekat depo lagi untuk bisa kembali mendapatkan Nanette. Setiap hari dia memikirkan Nanette, entah itu di rumah ataupun di kampus. Tapi harapannya untuk bertemu Nanette selalu pupus karena taruhannya selalu saja gagal. Rungkat bosku. Ilusyon lang to. Ilusyon lang to, Sixto. Bakit hindi mo ako matikman? Karena sudah terlanjur kangen pada Nanette, Sixto memberanikan diri untuk mengajak Nanette ketemuan. Dan tak disangka ternyata Nanette setuju. Kebetulan hari itu dia sedang libur dari pekerjaannya. Karena tak punya duit, Sixto mengajak Nanette nongkrong di atas genteng rumah pamannya. Meski begitu, Nanette tetap senang karena pemandangan dari sana cukup bagus. Di sini dengan berani Sixto mengungkapkan perasaannya yang tidak bisa melupakan Nanette. Kejadian malam itu masih terangkai sempurna dalam pikirannya. Nanette pun mengiyakan sehingga Sixto sangat senang dan mengabadikan keseruannya dengan Nanette. Rasa cinta yang begitu besar membuat Sixto lupa diri. Karena butuh uang, dia bahkan berani untuk menjual kamera milik si Lepot. Sixto dan Nanette telah berencana untuk pergi keluar kota dan hidup berdua saja. Sementara itu Lepot juga sedang butuh uang untuk melunasi utangnya. Dia mencoba menghubungi Sixto untuk mengambil kamera miliknya, tapi Sixto tidak pernah menjawab panggilan itu. Terpaksa Lepot meluncur ke rumah Sixto untuk mengambil kamera secara paksa. Saat ditemui, Sixto terlihat sudah bersiap untuk kabur. Lepot pun langsung tancap gas mengejar si Sixto. Untuk menghindari Lepot, Sixto berlari ke berbagai arah, padahal Nanette sudah menunggunya di terminal. Sampai pada akhirnya Sixto terjebak di jalan buntu dan perkelahian seru pun terjadi. Saat Sixto terpojok, tim leader dan para preman datang. Dia menembakkan peluru panas dan menghilangkan nyawa Lepot. Sixto yang selamat segera menuju ke terminal. Tak lama kemudian Nanette mendorong Sixto dari belakang. Dia kesal karena Sixto datang terlambat. Tsaka bakit ganyan yung pagmumukha mo? Sige na. Perjalanan penuh gairah lalu dimulai. Sixto dan Nanette tinggal di sebuah pegunungan. Setiap hari mereka menghabiskan waktu dengan makan-makan, minum, dan tentunya adu gabrut. Namun karena tak ada pendapatan, lama-lama uang mereka habis juga. Sixto lalu berusaha mencari pekerjaan. Namun karena dia belum lulus kuliah, ditambah tidak punya pengalaman kerja, jadi sangat sulit bagi Sixto untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai pada suatu hari Sixto berhasil dapat uang dan langsung belanja. Namun ketika sampai di rumah, Nanette sudah tidak ada di sana. Nanette telah pergi meninggalkan Sixto dan kisah cinta mereka berakhir begitu saja. Mahal! Sixto akhirnya kembali ke rumah pamannya. Di sini dia punya ide untuk melanjutkan tesis menggunakan rekaman tentang Nanette. Di sana dia menulis tentang kisah cintanya dengan Nanette. Berikut masalah judi online yang menghadiahkan Nanette untuk para pemenang taruhan. Saat Sixto menyerahkan hasil tesisnya, sang dosen menolak mentah-mentah. Namun Sixto terus memohon agar sang dosen mau membaca tulisannya. Dan benar saja, setelah dibaca dengan teliti, dosen itu langsung tertarik dengan hasil tesis si Sixto. Namun ini bukanlah akhir. Ternyata tesis dari Sixto dibuat disebarkan oleh dosennya, sehingga kini banyak yang tahu tentang Sixto. Nipes penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang tesis tersebut. Awalnya Sixto sempat menolak karena dia takut akan kena tipu lagi. Namun pesona Nipes tidak bisa ditertahankan. Sixto seolah tersihir dengan kecantikannya hingga dia mau saja diajak makan malam. Setelah obrolan di restoran, mereka langsung pindah ke kamar untuk adu gabrut lagi. Sebelumnya Nipes memberi obat pada Sixto dan ternyata obat itu membuat Sixto kehilangan kesadaran. Saat Sixto bangun, dia sudah berada di kerumunan para mafia judi online. Di sini Sixto dihabisi karena telah berani membuat tesis yang mengancam bisnis mereka.
Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Taya yang dirilis pada tahun 2021. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.